Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat datang di webinar nasional Farmasi 2021 dengan tema Kupas Tuntas Bahaya Varian Baru Virus Corona Delta bersama CV 3D Organizer. Salam kenal Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agung Ardiansyah. Insya Allah saya yang akan memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, saya mewakili CV 3D Organizer dan Mas Dwi Setiawan, Pak Dwi Setiawan. Hari ini beliau menyampaikan salam dan mohon izin karena ada kegiatan yang bersamaan. Jadi beliau belum bisa membersamai dan insya Allah tetap akan diwakili oleh kami dari kepanitiaan CV 3D Organizer. Yang kedua, Bapak Ibu, ada juga salam dari Dr. Arfianti, MBiomed PhD. Beliau juga, seperti yang tadi saya sampaikan, ada tugas keluar kota dari dekan, sehingga beliau meminta tolong sahabatnya, Bapak Rahmat Kemal dari FK Unri, untuk mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Dan insya Allah Pak Rahmat Kemal pun sudah ada di tengah-tengah kita, dan beliau insya Allah mewakili Ibu Dr. Arfianti, juga tetap akan memberikan materi yang terbaik tanpa mengurangi esensi dari niat Bapak Ibu semua untuk bisa belajar tentang bahaya dari varian virus Corona Delta ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, kita akan coba sapa dulu ya Pak Rahmat Kemal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat Kemal. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Agung. Ya, Pak Rahmat Kemal dari sehat Alhamdulillah. Dari Riau? Ya. Baik, Pak Rahmat, mohon izin untuk memberikan materi terbaiknya kepada tenaga farmasi kita dari Sabang sampai Merauke nih Pak, saya lihat. Alhamdulillah tadi saya lihat juga ada dari Palembang, ada dari berbagai daerah ya, dari Kalsel juga. Iya, benar. Pak Rahmat akan share screen dari PC-nya? Oh ya, boleh. Baik, kepada Pak Rahmat, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Pak Rahmat untuk kesediaannya. Terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Sambil menunggu loading, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu. Saya harap slide saya sudah full screen terlihat ya Pak Agung? Ya Pak, sudah terlihat cukup jelas. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Perhimpunan Ahli Farmasi Indonesia dan para anggota PAVI, yang saya hormati Bapak Ibu panitia dari CV 3D Organizer. Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara online di sini untuk sharing tentang bahayanya. Kalau dari judul yang diberikan oleh organizer adalah bahayanya varian Delta, tapi saya ubah sedikit, gitu ya. Seberapa sih kita harus concern terhadap varian Delta ini? Seberapa menakutkankah dia sehingga kita harus buat status webinar sendiri? Oke. Saya juga menyampaikan salam dari Dr. Arfianti karena beliau sedang ada sedang ada tugas keluar kota, keluar pulau malah. Saya dan Dr. Arfianti sama-sama dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, dari departemen yang sama, Departemen Biologi Kedokteran, dan kami berdua juga terlibat di Laboratorium Biomolekuler RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau untuk diagnostik COVID-19. Mohon maaf.
Mungkin beberapa ini yang akan saya sampaikan adalah mungkin kita review lagi tentang COVID-19 dan genom dari penyebabnya itu virus SARS-CoV-2. Kemudian kita akan berbicara tentang varian dan apa dampak varian tersebut pada diagnostik ataupun vaksin. Kemudian untuk kita tahu gitu ya bahwa ada varian atau tidak itu memang harus melalui genomic surveillance. Jadi seperti yang sama-sama kita ingat bahwa pertama itu dilaporkan dari Cina ya, dari kota Wuhan ada pneumonia, ada suatu klaster pneumonia yang kita tidak tahu penyebabnya. Kemudian secara cepat ya langsung tahu bahwa penyebabnya adalah coronavirus, kemudian langsung bergerak cepat itu ilmuwan langsung dapat sequence genomnya dan dinyatakan bahwa ini adalah SARS, dan dinamakan adalah SARS-CoV-2 ya. Jadi tidak hanya penentuan genom tersebut tidak hanya untuk menentukan penyebabnya, tapi juga kita bisa mengembangkan alat diagnostik ya, tes kit PCR tersebut dari sequence genomnya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan vaksin ya dari mRNA ataupun dari vektor virus lainnya. Dan berkat gerak cepat dari para ilmuwan yang terjun mengenai COVID-19 ini. Nah, di kita sendiri itu kasus pertamanya di 2 Maret 2020. Kalau kami di Provinsi Riau ada kasus pertama yang terkonfirmasi itu di Maret 18 gitu ya. Jadi seminggu setelah dinyatakan pandemi oleh WHO, kita ada kasus pertama yang memang imported cases ya, orangnya pulang dari luar negeri gitu ya. Dan sampai sekarang pun kita masih lihat masih ada orang yang terkonfirmasi dan meninggal karena COVID. Cek. Sepertinya ada gangguan sinyal ya dari Pak Rahmat. Bapak Ibu mohon izin untuk mengkonfirmasi Pak Rahmat kembali. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Kayaknya karena lagi hujan di sini. Sebentar saya ulang lagi share screen-nya. Nanti tolong dijapri saja ya Pak ya kalau misalnya saya tiba-tiba hilang lagi. Baik Pak. Barusan saya mau coba ini personal kontak, personal chat. Udah on lagi kok. Oke. Mungkin saya ulang dari sini saja ya, bahwa pandemi COVID-19 ini bukan merupakan pandemi pertama di dunia, dan memang sudah ada anggota famili dari SARS-CoV, dari coronavirus ini yang menyebabkan pandemi ya. Dari di tahun 2003 tadi ada ada SARS yang pertama. Kemudian di tahun 2012 ada MERS, masih sama-sama coronavirus. Nah, kenapa kok saya sering tuh mendengar, kenapa kok sekarang heboh banget pemberitaannya, kenapa kok ditakut-takuti gitu ya? Karena sifat penularannya sebenarnya. Kalau SARS dan MERS ini, dia ininya parah gitu ya.
manifestasi klinisnya parah. Jadi orang itu sakit banget. Jadi dia memang harus masuk ke rumah sakit, gitu ya. Jadi langsung terisolasi. Tapi kalau kita sekarang coronavirus yang kedua, COVID ini bisa aja tidak bergejala, tapi jadi dia jalan-jalan terus dia jalan-jalan terus, bisa menyebarkan terus, gitu ya. Kemudian juga dia bisa beda nih, ada di tahun 2009 ada avian influenza, di 2000 berapa ya, H5N1 itu. Ada flu burung, gitu ya. Itu parah juga, gitu ya. Orang kena itu buruk prognosisnya. Tapi dia tidak bisa misalnya pindah dari unggas ke manusia. Nah, dari manusia ke manusianya agak susah, jarang-jarang mendengarkan. Nah, kalau kita sekarang SARS-CoV-2 ini dia pindah dari satu orang ke orang lain, sehingga memang harus banyak kontrol sosialnya, pakai masker, isolasi, dan segala macam. Oke. Oke. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita sepertinya sudah lewat dari gelombang kedua, gitu ya. Dan kita nggak tahu nih apakah selama awal-awal pandemi itu, apakah karena kurangnya tes atau bagaimana, sehingga jumlahnya sedikit. Tapi kelihatan ya bahwa setelah pada gelombang kedua ini jumlahnya sangat tinggi dan yang meninggal juga banyak. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah jauh menurun dibandingkan puncak kemarin. Tapi yang ingin saya ingatkan ke Bapak Ibu sekalian bahwa jangan kita turun ini bukan apa-apa gitu ya. Maksudnya bukan tanpa pengorbanan banyak nyawa yang hilang sampai 2000-an per hari gitu. Jadi kita sampai herd immunity-nya itu ya setelah melalui banyak orang yang meninggal, gitu ya. Mungkin tidak hanya meninggal karena yang terkonfirmasi sekian, gitu ya. Tapi kan masih banyak sebenarnya yang tidak terkonfirmasi dia sakit atau dia tidak berobat ke rumah sakit, tidak berobat ke fasilitas kesehatan sehingga tidak diperiksa, kemudian meninggal, itu kan tidak terdokumentasi. Jadi kalau saya lihat ada penelitian di Jakarta bahwa memang tinggi ya jumlah pemakaman. Jadi dia tidak lihat apapun penyebab kematiannya, pokoknya jumlah pemakaman itu meningkat. Jadi all cause death itu memang sangat tinggi. Mungkin infeksi-infeksi yang tidak terdeteksi oleh kita sudah sangat tinggi sehingga sudah lewatlah puncaknya. Sudah banyak orang yang terkena, gitu ya, sudah banyak orang yang meninggal, sehingga tidak ada hostnya lagi, makanya dia bisa menurun. Plus memang saya akui kita ada banyak vaksinasi, gitu ya, kita sudah banyak PPKM dan itu tentu sangat membantu. Nah, mungkin kita review sedikit tentang penyebab pandemi COVID-19 ini adalah virus yang tergolong ke coronavirus. Kenapa disebut coronavirus? Karena dia ada spike-nya, jadi ada tonjolan-tonjolannya yang seperti mahkota, atau dalam bahasa Latinnya corona, gitu ya. Nah, ada banyak proteinnya sebenarnya, tapi yang sering kita bahas adalah protein spike karena fungsinya nanti di dia interaksinya terhadap sel manusia. Nah, SARS-CoV-2 ini materi genetiknya merupakan RNA untai tunggal. Oke. Nah, jadi kenapa orang banyak berfokus pada protein spike? Karena dialah yang memfasilitasi interaksi antara virus dengan sel manusia melalui reseptor ACE2. Ya. Protein spike sendiri pun ada bagian-bagiannya ya. Yang salah satu bagian yang difokuskan adalah RBD, ya, reseptor binding domain. Sesuai namanya itu adalah bagian dari protein spike yang menempel ke reseptor ACE2. Jadi setelah dia berinteraksi dengan reseptor, kemudian akan terjadi internalisasi
dan materi genetik virusnya akan masuk ke dalam sel. Nah, berbicara tentang materi genetik, ya materi genetik itu kita memang masih agak ini ya, virus ini masuk makhluk hidup atau tidak, tapi materi genetik itu terdiri dari building blocks yang sama, jadi bahan pembuatnya sama, adalah basa-basa nukleotida dengan huruf yang sama, ya. Jadi apapun spesiesnya, apapun organismenya, hurufnya sama, ya. Kalau DNA dia ATGC, kalau RNA dia T-nya berubah digantikan oleh U, urasil. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kok dia RNA virus begitu masuk ke dalam manusia bisa terproduksi virus baru. Itu juga approach kenapa ada vaksin mRNA. Kenapa dia masuk nanti di dalam sel bisa memproduksi protein spike tersebut yang akan menginduksi sistem imun. Karena bahasanya alfabetnya sama, gitu ya, ATGC atau AUGC kalau dalam RNA. Nah, jadi genom keseluruhan materi genetik SARS-CoV-2 ini adalah RNA UT tunggal yang bersifat positive sense. Maksudnya positive sense itu adalah dia bisa langsung ditranslasikan oleh ribosom, ya. Panjangnya itu sekitar 30.000 basa, dan menurut analisis bioinformatika, dia ada kemiripan sekitar 80% dengan SARS-CoV yang pertama, dan ada sekian persen, 90-an persen dengan coronavirus yang ada dari kelelawar. Makanya dihipotesiskan bahwa ini adalah zoonosis dari kelelawar, terus apakah ada hewan perantaranya atau tidak, kita belum tahu. Kemudian zoonosis ke manusia. Nah, ada beberapa bagian-bagian nih dari genomnya tersebut, ada ORF1AB, spike, E, M, dan N. Dan ini bisa menjadi target identifikasi untuk PCR, gitu ya. Jadi kalau kita biasanya PCR kan, kenapa di lab ini tulisannya ORF-A dan E, kenapa di sini tulisannya ORF1AB dan N, itu tergantung kita mendeteksinya di bagian yang mana. Oke. Tapi untuk kita melihat genom seluruhan materi genetiknya tersebut, kita harus menggunakan teknik yang dinamakan whole genome sequencing. Jadi memang dibaca dari 0 sampai 30.000, itu dari bismillah sampai sadaqallahnya dibaca. Itu tidak bisa dengan PCR biasa. Jadi kalau kita PCR, kita tidak tahu nih, ini varian apa, varian Delta, bukan. Tapi baca lengkap isinya apa. Baru kita tahu, ini varian apa. Nah, berbicara tentang varian, kenapa sih bisa muncul varian? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kecepatan mutasi suatu organisme. Kita manusia pun ada terjadi mutasi, tapi seberapa cepat mutasi itu bisa terakumulasi, ya. Dia ada typo tapi tidak dikoreksi, tidak direvisi, sehingga terus-menerus ada dan bahkan diwariskan. Kemudian kalau kita bicara tentang patogen, apakah dia waktu inkubasinya pendek, gitu ya, sehingga cepat begitu dia masuk, terlalu cepat dia bertumbuh. Kemudian apakah dia bisa transmisi tanpa gejala, ya? Karena kalau dia itu saya bilang kenapa sekarang di SARS-CoV-2 itu dia sangat dalam tanda kutip ya, banyak difokuskan, karena itu ada kemungkinan dia transmisi tanpa gejala. Dia muncul mutasi terus dia pindah ke yang lain, kita tidak tahu, gitu ya. Jadi dia bisa berpindah terus, bisa berkembang terus, bisa memperbanyak terus. Gitu. Itu juga dengan kaitannya dengan apakah infeksinya cepat. Kemudian
ada tidaknya sama dengan evolusi sebenarnya ya, ada tidaknya selection pressure gitu ya. Kalau misalnya gini, kalau orang yang imunnya baik gitu ya, dia kan akan bisa mengeliminasi virus dengan lebih cepat gitu ya. Jadi baik dia ada mutasi ataupun tidak mutasi langsung di netralisasi oleh sistem imunnya. Tapi kalau dia sistem imunnya rendah gitu ya, jadi dia tidak cepat mengeliminasi virus-virus tersebut. Jadi kalau ternyata virusnya masuk nih, kemudian memperbanyak diri, ketika dia memperbanyak diri terjadi typo, mutasi-mutasi, dan itu tidak segera dinetralisasi oleh sistem imun, artinya kan dia bisa terus memperbanyak dirinya, gitu ya. Jadilah muncul dan menetap, gitu ya, mutasinya. Dan yang saya baca memang orang-orang yang kondisi imunnya lemah, yang imunokompromis atau imunosuppress itu di sana ketika dia diikuti kejadian penyakit COVID-nya, ternyata muncul mutasi-mutasi di dalam tubuhnya tersebut, ya mutasi si virusnya. Oke, nah mutasi ini seperti apa? Sebenarnya tidak hanya perubahan, ya, dia tidak hanya perubahan basa nukleotida, tapi bisa maksudnya ketika kita typo gitu ya, kita pengetik pun tidak hanya hurufnya berubah, tapi bisa ada huruf yang hilang atau huruf yang tertambah, terbalik gitu ya. Nah, jadi mutasi itulah perubahan di basa nukleotidanya, typo hurufnya. Nah, efek typo-nya itu ada macam-macam, ya. Jadi ada yang dia silent, jadi dia berubah nukleotidanya, tapi protein yang dihasilkan tetap, asam amino yang dihasilkan tetap sama, ya. Misalnya contohnya nama saya Rahmat pakai T, gitu ya. Terjadi mutasi, gitu, typo disebut Rahmat pakai D. Saya masih nengok, gitu pasti panggil Pak Rahmat, gitu ya. Saya masih jawab, gitu. Tapi kalau misalnya berubahnya T-nya hilang, dia Rahma, gitu, saya nggak akan jawab, bukan nama saya kali, gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini ke jenis mutasi, ada yang dia nonsense, dia langsung stop, gitu ya. Jadi harusnya masih ada asam amino setelahnya, dia langsung berhenti, jadi terpotong proteinnya. Kemudian ada yang missense, dia berubah proteinnya. Jadi perubahan DNA-nya tersebut atau RNA kalau di virus kita SARS-CoV-2 ini berubah jenis asam aminonya. Kemudian tergantung jenis asam amino itu bisa missense-nya konservatif, sama sifatnya nih, sama-sama ini asam amino yang bermuatan negatif. Kemudian ada yang dia non-konservatif, dia berubah menjadi asam amino yang tidak bermuatan. Nah, ini kan nanti akan mengubah interaksi asam amino di dalam protein, berubah interaksinya, berubah struktur proteinnya, berubah melipatnya, sehingga berubah fungsinya, gitu ya. Bisa jadi dia melipatnya lebih kuat, gitu misalnya, sehingga dia lebih mudah masuk ke dalam sel, atau melipatnya dia lebih tersembunyi sehingga tidak bisa dikenali oleh antibodi. Maaf. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan di awal, memang mutasi itu terjadi. Nah, tergantung kita ada sistem proofread atau tidak. Maksudnya kalau ada typo, selulernya mengenali nggak ada typo tersebut. Gitu. Nah, untungnya dalam tanda kutip, SARS-CoV-2 ini punya proofreading mechanism. Ya, jadi kalau ada typo, dia balik direvisi asam amino yang salah tersebut, sehingga tidak terlalu cepat mutasinya itu terkumpul. Tapi tetap ada, tetap 1-2 tetap ada. Jadi ya ini bukan artinya kita
ilmuwan-ilmuwan atau ada konspirasi-konspirasi merancang varian baru, tapi ya memang begitulah kalau terjadi mutasi, kemudian mutasinya itu terkumpul, muncullah dia jadi satu varian baru, gitu ya. Walaupun memang seperti yang tadi kita bahas bahwa ada mutasi yang sifatnya silent, ya dia berubah asam aminonya tapi tidak berubah berubah asam nukleatnya tapi tidak berubah asam aminonya. Tapi yang perlu kita waspadai ya memang yang berubah asam aminonya atau malah di stop. Nah, beda dengan virus flu ya, kalau virus flu itu dia agak cepat, dia tidak punya sistem proofreading. Jadi kalau typo ya udah dibiarkan saja typonya tersebut terus berkembang. Oleh karena itu makanya kalau kita punya kita bisa kena flu berkali-kali, gitu ya, karena dia udah muncul antibodi kita, tapi ternyata kita kena lagi dari yang sudah bermutasi. Gitu. Tapi kalau SARS-CoV-2 ini dia tidak setinggi itu, ya dia masih dalam tanda kutip masih ada proofreading-nya, jadi tidak terlalu drastis perubahannya sampai benar-benar tidak bisa dikenali oleh sistem imun. Masih ada sistem pengenalannya. Oke. Berbicara tentang mutasi dan varian, ini yang agak sering kita kadang-kadang suka tertukar-tukar, gitu ya. Jadi kalau mutasi itu adalah perubahannya, A berubah jadi T, gitu ya, C berubah jadi G. Nah, kalau varian itu adalah satu genom yang dia harus punya mutasi 1, 2, 3, gitu ya. Kalau di sini misalnya varian 5 itu dia punya mutasi warna merah, toska, dan ungu. Kalau varian nomor 6 dia punyanya biru, merah, dan sekian. Jadi satu set mutasinya. Kalau lineage itu adalah keturunannya. Jadi bisa aja dia dari satu cabang dia berkembang, muncul mutasi di cabang yang satu, gitu ya, muncul mutasi di cabang yang lain, sehingga kemudian nanti dia mutasinya itu terus ada, gitu ya, ada mutasi-mutasi lagi sehingga mohon maaf itu annotate-nya nyala. Sehingga jadilah dia satu varian. Nggak bisa saya undo. Oke. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan varian ini? Ada 3, ya, ada under monitoring, of interest, sama of concern. Ya. Kalau under monitoring, ya ada mutasinya, kemudian dari studi-studi bioinformatika kita diprediksi, ini akan berubah asam aminonya. Dia berubah asam aminonya berubah menjadi seperti ini. Diprediksi di lokasi ini nanti kalau dia berubah, diprediksi akan berubah sifatnya, gitu ya. Dia berubah di RBD, gitu ya. Jadi diperkirakan dia akan menempel lebih cepat, gitu ya. Tapi hanya baru bioinformatika saja, gitu ya. Belum dibuktikan secara di lapangan, gitu. Jadi masih belum jelas apakah benar itu nanti ada mutasinya yang akan berubah sifat fenotip ataupun sifat epidemiologisnya. Ya. Apakah nanti dia akan berubah? Dia makin virulence, dia makin mudah menyebar, dia makin susah dideteksi dengan dengan PCR ataupun dengan vaksin, gitu misalnya. Tapi itu sudah ada perkiraan, kalau seperti ini nih kemungkinan dia akan terjadi seperti ini, ya. Kita pantau, ya. Masih kita liatin dulu gitu istilahnya. Tapi nanti kalau sudah terkumpul banyak data, nanti dia naik level, ya. Benar. Ada mutasi ini dari lab memang berubah sifatnya, ya. Dari dunia dari epidemiologi memang banyak menyebar. Kemudian dia memang menyebar tidak hanya di tempat di satu titik, ya, tidak hanya ditemukan di titik ini, tapi dia sudah ada di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau makin sudah makin tinggi lagi levelnya, dia berubah jadi variant of concern. Ya sudah nyata bahwa dia menularnya lebih cepat. Dia
banyak klaster-klaster itu isinya varian yang itu gitu. Atau misalnya kalau kena varian ini, pasien-pasien yang meninggal itu rata-rata kenanya varian yang ini gitu misalnya. Atau misalnya varian ini tidak bisa dideteksi oleh PCR jadi false negatif, atau dia menurunkan efektivitas vaksin. Sudah ada bukti-bukti yang mengarah ke sana, dia meningkat jadi variant of concern ya. Jadi ada tadi 3 levelnya, jadi dipantau dulu, ini kayaknya ada perubahan nih. Nanti naik tingkat, iya memang ada perubahan dan sifatnya seperti ini, jadi variant of interest. Nanti kalau memang sudah nyata perubahannya itu berubah jadi variant of concern. Nah, berbicara tentang varian Delta, kita fokuskan langsung ke varian Delta. Bagaimana sih kita menamai varian tersebut ya? Ada banyak cara sebenarnya. Ada yang kalau dari Pango itu dia menamai berdasarkan lineage-nya. Seperti kita tahu dulu nama Delta itu B16172. Jadi dia dari lineage B, terus nanti B1, nanti ada B1617, terus nanti kedua. Kemudian kalau dari algoritma yang lain beda lagi cara pendekatannya. Nah, cara ini kan penamaan ini kan memang agak susah ya, susah cara kita berkomunikasi ke publik. Kalau dalam forum ilmiah mungkin lebih mudah, tapi ketika berbicara dengan publik gitu agak susah kalau nyebutnya panjang. Nah, dulu orang nyebutnya varian India, varian Inggris gitu ya, varian Afrika. Nah, untuk menghindari adanya apa ya istilahnya, defamation, jadi kayak supaya tidak diidentikan dengan suatu daerah atau suatu binatang atau suatu lokasi gitu ya. Jadi WHO mengarahkan dinamai variant of concern dan variant of interest ini dengan alfabet Yunani ya. Jadi yang pertama muncul itu kan alfa, beta, gamma, terus yang ini yang naik tingkatnya jadi delta. Kemudian itu untuk variannya. Tapi kalau untuk mutasinya, biasanya kita sebut mutasinya itu di protein apa, dan di posisi mana, dan asam amino apa yang saja yang berubah. Jadi kalau mutasi yang kerap terjadi di delta itu ada spike L452R ini, artinya di protein spike ada mutasi di titik 452 yang terjadi perubahan dari leucin menjadi arginin. Tapi yang memang sering kita gunakan untuk komunikasi dengan publik adalah yang sesuai guidelines WHO gitu ya, dengan menggunakan alfabet Yunani. Mudah-mudahan tidak sampai habis alfabet Yunaninya ya. Oke. Yang ori gitu ya, yang pertama kali mutasi yang sempat heboh itu adalah D614G. Jadi dulu ya seperti kita lihat di sini, kita pas dicek itu memang banyaknya adalah asam aspartat, asam amino D di posisi 614. Kemudian terjadi mutasi menjadi G. Jadi berubahlah struktur dan fungsi sifatnya protein spike tersebut sehingga dia lebih mudah, lebih tinggi viral load yang dihasilkan. Jadi misalnya kalau lihat di sini ya, kalau dari 1 ini nanti berubah jadi berapa. Kalau yang mutasi yang lain dia berubah menjadi dia menghasilkan partikel yang lebih banyak. Nah, karena bisa jadi ya kalau viral load-nya lebih tinggi, jadi dia lebih mudah ditransmisikan. Jadi dia lebih cepat larinya, gitu ya, lebih cepat menyebarnya. Jadi dia bisa mendominasi. Jadi yang si 614 ini kalah gitu ya, karena mampir ke sini udah diduduki oleh yang 614G. Yang sampai ke sini udah 614G juga. Jadi dia kalah saing, udah duluan 614G ini pindah-pindah ke yang menyebar transmisi ke orang-orang lain. Tapi sekarang ini hampir semua rasa saya itu hampir tidak ada ya. Hampir 100%
semua virus SARS-CoV-2 ini sudah bawa 614G, karena dia yang dominan, langsung dia memenuhi hampir 100% ya, yang virus yang bersirkulasi. Yang Delta pun punya 614G ini. Nah, variant of concern kita tadi ada 4 ya. Dulu kan disebutnya pakai nomor atau pakai nama daerahnya ya. Tempat dia sebenarnya pertama kali dideteksi, tapi belum tentu dari sana. Bisa aja misalnya mutasinya itu terjadi di Indonesia, tapi karena di Inggris yang paling banyak melakukan WGS, di sanalah pertama kali terdeteksi. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita namai dengan alfabet Yunani, alfa, beta, gamma, delta. Ya, masing-masing punya mutasi-mutasi kuncinya, kemudian apa concern-nya gitu ya. Apakah dia lebih mudah menular, dia lebih susah dinetralisasi oleh antibodi. Nah, kalau alfa dulu sempat mendominasi ya, di Inggris tuh kalau nggak salah didominasi oleh alfa karena memang transmisinya lebih cepat ya. Tapi apakah misalnya karena banyak yang sakit sehingga rumah sakitnya penuh sehingga banyak yang tidak tertolong gitu ya. Nah, itu kita belum tahu, kita belum bisa, saya belum ketemu papernya yang bisa memisahkan hal tersebut. Jadi masih potensial. Tapi untungnya dia tidak dia tidak menghindar dari antibodi. Ya, jadi kalau baik antibodi yang terapi monoklonal ataupun yang antibodi orang yang sudah sembuh atau sudah divaksin, dia masih bisa dinetralisasi dengan cukup baik, dengan baik. Tapi kalau Delta, udahlah dia lebih tinggi transmisinya, ada kemungkinan dia reduksi. Jadi lebih susah dinetralisasi oleh antibodi. Jadi kan combo ya, dia udahlah cepat menyebar, terus agak susah direm dengan vaksinasi. Harusnya yang sudah vaksinasi dia cepat menginikan, tapi yang di Delta ini dia kurang cepat. Tapi tentu tetap ada dampak positif kita vaksinasi itu tidak separah yang kalau belum divaksinasi. Oke, kita lewatkan saja. Nah, jadi varian, jadi varian ini sebenarnya awalnya itu random, mutasinya random, atau satu dan jarang, gitu ya. Tapi begitu dia dia punya muncul mutasi yang menguntungkan bagi virusnya, terus disebarkan ya, dia kan nggak bisa nyebar sendiri, dia harus melalui inangnya. Karena dua kombinasi tersebut, maka establish-lah varian itu di populasi. Jadi misalnya ada fenotipnya virusnya dia mudah ditularkan, mudah menular, terus dia mudah menghindar dari antibodi, plus manusia gitu ya, ada kegiatan kumpul-kumpul gitu misalnya. Dia tidak pakai masker, tidak pakai protokol kesehatan, tidak menular, ada super spreading events gitu misalnya. Mungkin kita ingat waktu itu Delta itu sebenarnya sudah dideteksi itu Oktober 2020. Pertama kali satu gitu ya. Tapi meledaknya itu ya setelah acara di Sungai Gangga itu orang berkumpul sedemikian, langsung meledak dia karena dia mudah menular, langsung dia menular. Sama di Indonesia juga kita mendeteksi pertama Delta itu Januari 2020, tapi baru meledaknya itu setelah pas mudik Lebaran. Berarti kan ada faktor epidemiologi yang disebabkan oleh manusianya di situ. Jadi sebenarnya kalau dia ada mutasi,
kita pakai masker, kita isolasi apa segala macam, ya dia kan tidak bisa menular. Ya udah dia diam aja, itu hilang, dieliminasi oleh sistem imun tubuh. Tapi kalau dia ada mutasi terus dia tersebarkan oleh kita, itulah yang menyebabkan dia banyak lonjakan-lonjakan. Nah, bagaimana kita cara tahu, oh ada varian ini, varian itu, gitu ya. Kita melakukan yang istilahnya surveillance genomik. Gitu. Jadi kita baca satu-satu huruf di materi genetik tersebut. Jadi sudah banyak organisasi yang melakukan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau kenapa UK itu cepat mendeteksi alfa, karena dia cepat sering melakukan sequencing, ya. Terus kita juga bisa lihat database itu, hasil sequencing dari mana-mana dikumpulkan di satu database open terbuka, ya, GIS8 ini. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Kemarin malam saya lihat itu sudah ada 8.000 sequence. 8.000 sequence yang kita upload ke GIS8. Cuma salah satu kekurangan genomic surveillance itu adalah waktu. Dia kan agak susah ya, memang ya. Di Indonesia mungkin tidak terlalu berpengalaman, jadi bisa kita lihat di sini. Jadi virus-virus bulan Agustus baru kita tahu variannya apa tuh bulan Oktober. Jadi ada jeda sekitar 2 bulan. Ya. Kalau kita kan sebenarnya kita pengen tahu lagi virus apa nih yang lagi ada beredar. Ada positif sekarang, langsung di sequencing sekarang juga. Jadi mungkin jedanya paling 1 minggu untuk waktu prosesnya. Tapi ya itu masih kelemahan kita adalah infrastruktur kita tuh masih belum terlalu banyak, sehingga banyak jeda waktu antara kapan dia muncul penyakitnya, penyebarannya, kapan kita deteksi. Ini terjadi di kami di Riau, ya. Kan kita sudah meledak gitu ya, sudah meledak kejadiannya. Kami kirim sampel ke Balitbangkes, gitu ya. Karena memang seperti gini, untuk pengiriman itu kan butuh biaya. Jadi mengirim 50 sampel dengan mengirim 1 sampel itu biayanya sama. Jadi orang lebih suka, dia kita kumpulkan dulu, baru kita kirimkan ya ke Jakarta, misalnya. Jadi kami waktu itu mengumpulkan bulan 5 atau bulan 6, gitu ya. Kita kirimkan, nunggu sekian lama, udah ini dulu udah ada gelombangnya dulu, udah ada second wave dulu, baru kami dapat hasil. Jadi yang tanggal 5 itu, bulan 5 atau tanggal 6, bulan 6 itu saya lupa, itu sudah ada delta. Jadi sudah ada delta di bulan-bulan itu, di bulan Lebaran itu. Ya kalau nggak salah 20 Mei kalau nggak salah waktunya itu. Jadi sudah ada delta. Nah itu kan kalau misalnya cepat sebenarnya surveillance yang itu, kita langsung cepat, oh ada delta nih, kita langsung PPKM-nya diperketat gitu ya, atau banyaklah intervensi non farmasetikal gitu ya yang bisa kita lakukan. Tapi karena waktunya lama, ya udah dia sudah menyebar dulu, baru kita tahu kemudian di akhir-akhir, oh ada delta, oh mungkin karena meledak sebesar-besarnya kemarin itu gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita lebih well prepared ya. Nah, jadi ini kan memang si delta. Jadi kalau sekarang itu kalau di Panggung itu delta itu dibagi menjadi beberapa lineage supaya mudah mengikutinya. Karena kalau enggak, semuanya delta. Kita nggak bisa tahu ini kena dari mana, ini kena dari mana. Sebentar ya. Ya kita tidak bisa mengikuti epidemiologinya. Jadi seperti kami kemarin dari Pekanbaru, ada beberapa sub lineage gitu. AY23 ada, 24 ada. Gitu. Kita tahu bagian yang sini kemungkinan
kenanya seperti ini nih, alurnya dari sini. Tapi kalau enggak delta semua, kan kita ya udah delta semua gitu. Kita tidak bisa meneliti ini alurnya dari mana. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dia sudah ada tuh di awal-awal 2021 gitu ya. Sudah ada di awal-awal 2021 tapi masih sedikit gitu. Jebret kita lebaran kita mudik. Jadi libur mudik lebaran itu kenapa dia Mei gitu ya, mulai menaiknya nih sebelum Juni. Ya karena kan kita waktu itu liburnya bukan libur. Kita cutinya curi start karena kita tahu bahwa nanti dikunci nggak bisa pindah. Orang-orang udah pindah lebih cepat gitu. Jadi kami pun sekitar bulan awal Mei itu di Pekanbaru, di Riau, lihat ini ada penumpang dari Jawa nih, saya lihat. Ini ada kok ini KTP-nya KTP Jawa ya, mungkin aja orang Jawa yang udah lama tinggal di sini gitu. Tapi kok puskesmas sana banyak kasus positif gitu. Jadi agak bertanya-tanya gitu. Ternyata pas dicek, iya benar, itu variannya varian Delta waktu itu. Nah itu kan ada lag ya. Kalau waktu itu misalnya langsung, ini kok ada kecurigaan seperti ini ya, langsung kita cek, ada Delta, langsung kita intervensi, mungkin tidak akan sebeledak ini. Ya mungkin. Oke, ini kami sharing ya. Jadi kemarin kami dari Provinsi Riau mengirimkan ke lab GSI namanya untuk melihat whole genome sequence dari isolat kami. Jadi saya dari Arifin, saya kan di dua ya, dari fakultas dan dari rumah sakit. Dari rumah sakit itu waktu itu kita pilih yang bulan 4, bulan 5 gitu ya. Tidak ada delta, kita tidak ketemu delta satupun. Giliran kami kirim tuh akhir sampel-sampel bulan 8, bulan 7 gitu ya. Itu delta semua. Jadi 22 sampel yang di sequencing, 22 juga deltanya. Jadi memang ya dominannya memang delta gitu sekarang. Karena tadi sifatnya memang dia cepat menular dan ada potensi mengurangi daya netralisasi dari antibodi. Karena kalau nggak salah waktu itu saya lihat teman-teman saya yang sudah vaksinasi lengkap ya, sama-sama nakes kan, sudah vaksinasi duluan berarti kan, itu pada positif gitu di gelombang kedua. Jadi ya itu juga salah satu concern kenapa dia naik jadi variant of concern, karena bisa terjadi hal tersebut. Ini kalau boleh saya share, ini memang grafiknya agak jelek. Jadi ini yang tadi saya bilang. Jadi di sebelum bulan 5 itu udah ada delta sebenarnya 1. Ya, kan kami sampling, yang kami kirim tuh sampling ya. Udah ada 1, ada 1. Tapi ketahuannya lambat memang. Dan ini yang kami kirim bulan 5 sampai bulan sekarang itu isinya mostly delta. Jadi memang dia sudah ada, kemudian terpacu oleh epidemiologinya gitu ya, ada super spreading events-nya. Kita bergerak ke sana kemari gitu. Makanya mungkin orang sekarang wanti-wanti nih. Kenapa diwanti-wanti ada gelombang ketiga ya? Karena sekarang orang sudah sangat mobile. Ya, saya juga pengakuan dosa kemarin habis ada urusan ke Jakarta gitu. Nanti sangat mobile, pindah-pindah, alhamdulillah sih masih negatif. Pindah kalau misalnya dia ada yang terkena di sana, terus pindah kemana-mana kan akan sangat menyebar transmisinya nanti. Varian kita nggak tahu apakah dia masih delta atau varian yang lain yang menyebar. Nah, should we concern gitu ya, harus nggak kita panik? Nah, kalau concernnya 2 sebenarnya, kalau dari segi laboratorium ya, dari segi diagnostik ataupun dari segi vaksin.
Karena kita kalau dari segi epidemiologi kita tahu bahwa memang dia cepat menular dan segala macam, dan itu bisa intervensinya kan intervensi udah pakai masker, jangan keluar dan segala macam. Tapi kalau variannya ini, saya ada mutasi ya, berubah susunan asam nukleotidanya, kemudian primer untuk PCR-nya itu nggak bisa nempel, sehingga tidak terdeteksi lah negatif, nggak naik kurvanya, itu kan akan terbaca negatif gitu. Nah, itu salah satu concern-nya. Tapi alhamdulillah kit yang sekarang dipakai itu biasanya targetnya kan lebih dari satu. Ya kalau kita PCR kan ada tadi ya biasanya 2 tuh. RF1B dan N dan apa gitu ya. Biasanya 2. Justru kalau misalnya kita PCR gen yang satu, gen yang lain itu bagus, gen yang satunya negatif, undetected, malah kita langsung bisa curigai, oh ini jangan-jangan ada varian nih, jangan-jangan ada mutasi nih, gitu. Ini kemarin terjadi di varian alpha, gitu ya. Jadi kita lihat dia ada mutasi di protein spike, ya. Jadi ada kit yang mendeteksi ORF-AB, N, dan S. Dan ini kontrolnya. Jadi kalau kita lihat, si virusnya itu kan tinggi ya, gen-gen yang lain tuh di bawah 20 nih. Loh kenapa sih proteinnya, si S-nya nggak ada? Biasanya kan kalau yang satu negatif, satu positif, itu kan kalau dia virusnya tuh jumlahnya sedikit, sehingga samplingnya agak-agak random. Gitu ya. Biasanya kalau dia di atas 30-an tuh baru mulai dia agak random, muncul enggak. Tapi kalau di bawah 25, di bawah 20 biasanya harusnya muncul dua-duanya, semuanya. Karena kan genomnya banyak tuh. Nggak mungkin dia gagal di salah satu. Nah, begitu terjadi gagal, kok N-nya ada, ORF-nya ada, tapi spike-nya nggak ada ya? Nggak mungkin. Padahal ini kan N-nya N spesifik corona. Ini spesifik corona semuanya. Kenapa spike-nya nggak ada? Nah, di sana baru, dicek, benar ini berarti ini alfa gitu setelah dibaca genomnya. Justru kalau terjadi seperti itu malah indikasi gitu, misalnya kenapa yang satu CT value-nya 20, yang satu CT value-nya 30 gitu misalnya. Ini jangan-jangan ada mutasi nih di gen yang satu, yang gen yang 30 itu, sehingga primernya kurang nempel. Tapi saya pribadi belum lihat ini kalau di Delta ya. Beberapa memang bilang memang ada beberapa kejadian yang jomplang gitu ya, CT value-nya antara gen 1 sama gen 2. Tapi karena kita belum cek genomnya, jadi kita tidak tahu itu variannya varian apa, mutasinya mutasi seperti apa. Tapi so far, karena kita menggunakan lebih dari satu target untuk PCR, jadi bisa saling mengkonfirmasi. Jadi Delta ini alhamdulillah masih bisa terdeteksi oleh PCR. Nah, kalau dengan vaksin seperti apa ya? Memang terjadi penurunan ya. Kalau dibandingkan alpha ataupun yang asli, yang wild type, memang ada penurunan daya netralisasi itu. Jadi kalau di sini dilihat, di sini ada tes ya antara antibodi dari orang yang belum pernah kena kemudian divaksinasi 2 kali, sama orang yang sudah pernah kena lalu divaksinasi 1 kali. Ternyata ketika dibandingkan dengan yang wild type, yang B1, yang wild type-nya dia bagus daya netralisasinya, ya. Tapi turun. Walaupun masih protektif nih, masih banyak yang protektif, tapi ada juga yang sampai dia turun tidak protektif. Tapi memang kelihatan trennya turun, gitu ya. Kalaupun di sini tidak terlalu khawatir karena masih ada daya netralisasinya. Di sini kita juga lihat, gitu ya, orang yang positif itu kalau dia divaksin, memang dia lebih turun nih dibandingkan alpha. Deltanya itu lebih daya netralisasinya itu lebih rendah dibandingkan yang alpha dan yang wild type. Tapi memang yang paling rendah itu sampai sekarang itu adalah beta. Tapi mungkin untungnya adalah beta itu dia tidak mudah menular, jadi
Jadi ya udah dia kalah saing sama Delta. Gitu. Jadi yang kita fokuskan banyak ketemunya Delta. Di Indonesia ada sih Beta, cuman kayaknya antara kita tidak bisa mendeteksi atau bukan antara kita luput men-sequencing atau dia memang tidak sempat menyebar gitu. Jadi nggak banyak. Oh, kalau kami di Riau juga kemarin kalau boleh sharing, kami ketemu Alpha 1 gitu ya. Jadi ada kapal yang berlabuh di pelabuhan kami, terus langsung di swab gitu ya. Langsung di swab positif gitu. Kan langsung diisolasi kan berarti orangnya. Nah, waktu itu saya lagi penelitian gitu. Saya lagi mencoba primer. Jadi saya nggak masukkan di sini. Jadi waktu itu saya sedang mencoba bisa nggak kita mendeteksi men-screening sebenarnya, bisa nggak kita men-screening varian itu dengan PCR. Jadi kita tahu prinsipnya sama seperti yang tadi gitu ya. Kalau dia ada mutasi dia tidak muncul dia tidak muncul CT value di gen tersebut. Itu saya coba gitu kan dari paper yang dapat dari sampel dari luar negeri tersebut. Wah, kayaknya ini alpha deh gitu. Kayaknya di B117 gitu kan. Karena gen yang lain muncul, gen yang ini tuh tidak muncul. Langsung saya minta ke kepala lab, tolong dikirimkan, tolong langsung di WGS. Karena diduga sangat kuat dugaannya ada mutasi di situ. Ternyata benar itu alpha. Tapi itu walaupun memang secara waktu itu di UK kan di Inggris memang gila-gilaan ya. Tapi alhamdulillah karena dicegat dari awal. Jadi insya Allah sih saya belum ketemu lagi yang varian alpha di Riau. Mudah-mudahan ya, delta aja udah pusing gitu ya, yang alpha tambah lagi kalau combo sama yang varian yang lain. Jadi memang intervensi seperti itu yang sebenarnya kita harapkan. Gitu ya. Kita langsung ada varian ini langsung di-cut gitu ya. Sebenarnya kita tidak tahu pun variannya apa, karena dia positif kan harusnya langsung diisolasi. Oke. Dan ini juga yang tadi saya sampaikan bahwa memang teman-teman saya yang sudah vaksinasi lengkap dengan Sinovac itu pada positif tuh di gelombang kedua. Jadi memang ada kemungkinan penurunan daya netralisasi antibodi terhadap Delta. Nah, sudah banyak studi-studi gitu ya, yang paling banyak dilihat itu adalah Pfizer, karena memang dia banyak dipakai di Israel, di Eropa dan Amerika, dan Eropa Amerika kan risetnya lebih cepat ya. Jadi memang ada penurunan di sini, misalnya kalau yang non varian itu dia 95%, overall-nya kalau di sini Delta dia 80-an. Gitu. Tapi walaupun ada penurunan, tapi kan tetap bagus proteksinya gitu. Dia 88% efektif dibandingkan yang tidak vaksinasi. Ya udahlah, kalau jangan ya udahlah Delta saya natural aja lah gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena kan kalau kena natural kan kita gambling ya. Nanti seperti apa penyakitnya, nanti apakah ada gejala sisa long COVID itu. Tapi kalau kita sudah divaksinasi, setidaknya itu sudah ada layer pertahanan gitu ya. Chance-nya berkurang walaupun kurangnya tadi tidak sebagus kalau kita kena yang non varian ataupun yang alpha. Nah, kalau yang Sinovac memang saya belum ketemu referensinya, tapi kalau yang untuk AstraZeneca, untuk B16 untuk Delta ini tetap
masih di atas 50% ya, dia masih 60-70% masih di atas batas dari WHO itu overall efficacy-nya. Tapi tetap dia efektif untuk mengurangi COVID bergejala, mengurangi masuk ke rumah sakit, ya. Kan tadi disampaikan di awal itu, jangan sampai orang banyak yang kena, banyak yang masuk ke rumah sakit, sehingga kejadian seperti di gelombang kedua kemarin, ada yang nggak ada kebagian ICU, nggak kebagian oksigen, nggak kebagian ruangan, malah jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita sudah divaksin, walaupun ada efeknya dari Delta, tapi setidaknya tidak sampai membludak gitu orang-orang ke rumah sakit. Oke. Sedikit overview saja bahwa ada beberapa platform ya. Nah, orang diskusinya seperti ini. Oh ya udah kalau gitu kita buat vaksin terhadap Delta aja gitu. Tapi ada beberapa yang sudah menganalisis vaksin yang terhadap terhadap wild type sekarang itu sebenarnya itu cukup bagus itu, karena dia turun terhadap Delta, tapi dia tetap bisa menghalang varian yang lain gitu. Jadi varian beta misalnya atau varian alpha itu masih terhalang, masih bisa cukup ada dayanya. Tapi kalau kita buat terhadap Delta, mungkin dia cross terhadap varian-varian yang lain itu lebih sedikit cross-nya gitu. Jadi kita kita terproteksi terhadap Delta, tapi tetap rentan terhadap varian-varian yang lain. Jadi memang sekarang itu concern-nya ya udah kita pakai yang wild type itu aja, karena bisa ke Delta, bisa ke yang lain, ke varian-varian lain juga bisa. Nah, jadi untuk slide saya terakhir, saya ingin merangkum bahwa varian baru ini awalnya munculnya dari penularan yang terus-menerus. Karena dia menular terus-menerus, virusnya bereplikasi terus-menerus, typo, ya ketika dia replikasi dia banyak typonya menumpuk, jadilah varian, menyebar lagi varian tersebut gitu ya. Jadi untuk gimana kita mencegah supaya tidak terjadi varian baru, ya kita potong di penularannya. Dia nggak bisa menular, dia nggak bisa bereplikasi, berarti dia kan tidak bisa typo, gitu ya, tidak bisa terjadi mutasi, tidak muncul varian baru. Oke. Terus yang kedua bahwa surveillance genomik ini sangat penting ya untuk kita mendeteksi varian yang muncul, terutama ya Delta ya, karena dia cepat menularnya dan ada kemungkinan dia mengurangi efektivitas vaksin. Jadi kita tahu ada varian tersebut, bisa langsung kita ambil langkah yang tepat. Dan itu yang memang masih kurang di Indonesia. Tadi yang tadi kita lihat, orang positif bulan 8 baru keluar sequencing-nya, kita tahu varian apa bulan 10. Kami sampelnya dari bulan 5 baru keluar di bulan 7 atau bulan 8. Jadi telat tahunya udah ada Delta di Riau. Nah, mungkin yang satu yang ingin saya ingatkan adalah kita tuh lagi lomba lari ya dengan virusnya. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan dongeng anak-anak, ada kelinci berlomba lari dengan kura-kura. Kalau berdasarkan insting menang, pasti otomatis kita jawab kelincinya yang menang. Tapi di kisah tersebut kelincinya sombong. Oh, udah jauh tuh, nggak kelihatan lagi si kura-kura. Dia tidur. Dia nyasok, dia tidur. Belaslah dipacu oleh si kura-kura. Pasti kelincinya bangun, oh udah nggak kejar, sekencang apapun dia lari, si kura-kura tuh udah dekat ke finish. Sama seperti kita dengan virus ini. Virus itu dia nggak tahu apa-apa. Ya, dia nggak punya otak seperti kita. Dia cuma tahu, oh dia masuk, memperbanyak diri,
terus keluar, pindah lagi, dia cuma tahu itu. Typo gitu, misalnya muncul varian baru. Nah, kita manusia gitu ya, jangan sampai nih sekarang udah turun, udah turun corona udah nggak ada gitu ya, santai, nggak pakai masker, sering jalan-jalan tanpa protokol kesehatan, gitu ya, tidur dalam tanda kutip ya, lalai kita dalam protokol kesehatan, dipacu nanti oleh si virusnya. Kalah kita tiba-tiba muncul lagi gelombang ketiga. Jadi beneran sampai kita finish dulu nih, kita yakin bahwa kita sudah bisa mengendalikan COVID, barulah kita santai. Udah sampai kita di finish, barulah kita santai. Jangan belum sampai di akhir kita udah santai-santai gitu ya. Nanti langsung terpacu oleh si virusnya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Rahmat atas paparan materi terbaiknya di pagi ini. Kepada Bapak Ibu peserta, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Rahmat, saya buka untuk termin pertama kepada 3 orang penanya pertama. Dipersilahkan. Bapak Ibu dapat menggunakan fasilitas chat yang ada di bawah ataupun bisa raise hand untuk kemudian dinyalakan mikrofon dan nanti ditanyakan langsung kepada Pak Rahmat. Silakan Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan. Halo? Mana nih Bapak Ibu peserta? Katanya diam itu ada 3. Mengerti? Belum mengerti terpesona. Ayo, ada yang di angka berapa? Silakan Bapak Ibu untuk ditanyai. Mungkin ada case-case yang ditemukan di lapangan, atau ada hal-hal unik terkait dengan tema yang kita sedang bahas tentang varian Delta. Silakan Bapak Ibu. Atau hal-hal lain deh, mungkin yang berkaitan dengan COVID gitu ya di daerah Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ada 54 peserta hari ini. Mungkin kalau dari saya, Pak Agung, ya memang kalau dari segi treatment, varian apapun biasanya treatmentnya sama gitu. Jadi tidak terlalu banyak mengubah penanganan pengobatan gitu. Cuma kalau di luar negeri kan mereka ada antibodi monoklonal, gitu ya, antibodi monoklonal untuk virusnya. Jadi yang itu bisa berdampak terhadap varian. Karena misalnya kita pakai antibodi monoklonalnya, terus variannya varian bisa kabur gitu dari antibodi tersebut. Tapi kalau kita sekarang kan rata-rata kasihnya itu, saya kurang tahu apakah masih dikasih antivirus, saya kurang hafal. Tapi rata-rata itu yang simptomatiknya yang kita obati, ya kasih. Misalnya kalau dia interleukinnya tinggi, baru dikasih antibodi terhadap interleukin tersebut supaya tidak cytokine storm gitu ya. Tapi kalau memang untuk terapinya sendiri memang tidak terlalu berbeda antara delta, alpha, atau varian yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk tambahannya. Oke, baik. Ini sudah ada satu pertanyaan, Pak, dari Ibu Saidah Pavi Sinjai. Izin bertanya, Pak, apakah ada gejala spesifik dari setiap varian COVID-19 ini? Mungkin bisa ditanggapi dulu, Pak Rahmat, silakan. Ya, terima kasih. Jangankan terhadap varian, terhadap COVID-nya sendiri kita tidak punya gejala spesifik. Ya, memang dulu orang bilang gejala spesifiknya adalah hilang anosmia, tapi ada juga kok orang yang tidak bergejala, ada orang yang positif dia tidak anosmia, gitu misalnya. Jadi memang tidak ada gejala spesifik untuk si COVID-19, apalagi terhadap varian-variannya. Jadi kalau dia anosmia berarti dia delta. Kalau dia, kan ada itu sekarang kalau dia gangguan pencernaan
gejalanya karena varian ini, sebenarnya belum ada studi yang mengaitkan antara varian dengan gejala spesifiknya. Jadi cara kita tahu memang harus dibaca dengan whole genome sequence. Gitu Pak Agung dan Bu Saidah. Saidah, baik. Artinya memang tidak ada ya yang secara spesifik untuk membedakan antar variannya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan menjawab Bu Saidah. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Rahmat. Boleh langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Halo? Sudah aman berarti Pak? Sudah paham. Ya, sudah paham berarti ya. Oke, masih kita tunggu deh beberapa saat lagi. Kalau memang tidak ada, nanti coba kita berikan closing statement. Tapi mungkin, mumpung kesempatannya Bapak Ibu, seminggu sekali kita hanya ketemu, dan belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Rahmat Kemal nih. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Ya, tapi Pak Rahmat memang sering juga ya ngisi online dan offline ya sebelum COVID ya? Kalau offline saya jarang sih Pak dulu. Jadi memang kebanyakan setelah online ini karena disitulah banyak available-nya. Kalau dulu offline kan harus pergi-pergi ya. Betul. Kalau sekarang Apalagi online. tanggung jawabnya di kampus dan di rumah sakit ya. Iya. Silakan Bapak Ibu peserta, ada 52 partisipan, dan saya mengingatkan juga selain nanti mungkin ada yang ditanyakan untuk mengisi presensinya ya. Pak Budi, Mbak Yeti, Bu Distiana, Mas Yoka Meldi, mungkin ada yang ditanyakan, silakan terkait tema kita. Apakah terlalu berat temanya? Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Tapi tren COVID kalau di Riau gimana sekarang, Pak Kemal? Sama Pak, menurun juga, alhamdulillah. Oh, menurun ya, alhamdulillah ya. Tapi itu memang kalau boleh saya share di luar varian ya. Kemarin itu kan kami melakukan vaksinasi untuk ibu hamil gitu ya. Kami vaksinasi ibu hamil itu saya ngide gitu sama teman Opstin. Kita periksa yuk antibody ibu hamil ini setelah vaksinasi gitu ya, masih bagus nggak respons imunnya. Kan kadang-kadang kalau ibu hamil kan dia ada perubahan fisiologisnya, kita takutkan ada perubahan respons gitu ya, atau perubahan terhadap bayi. Jadi kami periksa antibody sebelumnya disuntik vaksin. Jadi dia mengantri, ibu-ibunya mengantri, kita ambil darah dulu, setelah informed consent ya, baru divaksinasi. Nah, jadi di pertanyaan kami itu apakah Ibu pernah terkonfirmasi COVID-19 ya. Ada 46-an atau berapa gitu, 40-an yang jawab tidak pernah, tapi pas kita cek antibodinya reaktif. Jadi sekitar 50%, walaupun dia bilang dia tidak pernah terkonfirmasi, tapi ternyata ada antibodinya. Berarti kan secara tidak langsung, sudah pernah terpapar. Gitu. Malah kayaknya ada yang baru sembuh, antibodinya tinggi banget sampai di atas 2.500 di atas alat. Gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor kenapa kita menurun. Pas kemarin kita gelombang kedua itu memang sekena-kenanya masyarakat. Dan alhamdulillah kan memang COVID kan 80% ya, 80% itu gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Jadi kalau kita lihat yang meninggal aja sekian, itu hanya sekitar 2% atau sekitar berapa persen, berarti yang kenanya kan jauh lebih banyak sebenarnya. Jadi ya itulah salah satu hikmah, jangan ini ya, salah satu hikmah kita kena gelombang kedua kemarin sebanyak-banyak itu ya karena jadi banyak herd immunity gitu. Cuma nggak bisa dibangga-banggakan, kita sudah herd immunity nih, karena itu ya tadi yang pertama bahwa itu banyak keluarga-keluarga kita yang meninggal gitu ya kan,
dulu tuh ya sampai sehari berapa kali kita ada inilahi gitu kan di masa gelombang kedua tersebut. Jadi walaupun sudah kena itu tetap vaksinasi harus jalan gitu, karena tadi yang saya sampaikan, kalau orangnya sudah kena gitu ya, tapi antibodinya terhadap delta itu kan menurun, begitu dia divaksinasi naik lagi gitu, naik lagi kemampuan antibodinya itu terhadap delta gitu. Jadi ayo vaksinasi. Oke. Baik, tapi saya penasaran Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaannya Pak Yoka ya. Sekarang kan memang sedang semakin gencar gitu ya vaksinasi, dan ada juga beberapa nakes kita yang diberikan suntik ketiga AstraZeneca begitu ya. Nah, Moderna. Moderna, sorry. Moderna. Efektivitasnya terhadap Delta ataupun varian lainnya untuk COVID gimana Pak? Apakah kita pun sebagai nakes itu memang harus gitu, dan kedepannya umum apakah akan juga vaksin 3? Ini pendapat sangat personal ya. Jadi kalau evidence based medicine itu paling bawah gitu, dan mungkin dia bukan di bawahnya level professional opinion ya mungkin. Jadi kalau di Indonesia memang mungkin belum banyak studinya. Paling studi-studinya itu seperti ini yang kemarin kami lakukan di rumah sakit itu, mengecek antibodinya saja. Jadi memang ada orang saya pun antibodinya menurun gitu. Saya sudah sekian, berarti kan udah 6 bulan ya kalau nggak salah dari vaksinasi itu turun antibodinya memang. Dan pas di booster itu naik antibodinya, langsung naik gitu ya. Kayak waktu itu teman-teman saya ada yang tinggal awalnya setelah vaksin dia 1-2 minggu setelah vaksin tuh 40-an, terus turun jadi 10-an gitu ya setelah 6 bulan, terus setelah vaksinasi naik lagi sampai berapa gitu, saya nggak hafal. Gitu. Jadi memang kalau dari segi naik tidaknya antibodi itu naik gitu ya setelah divaksinasi ketiga. Kalau dari real world itu kalau nggak salah yang melakukan itu Israel ya, tapi pakai vaksin Pfizer. Jadi dia tuh langsung cepat memvaksinasi masyarakatnya. Jadi sudah banyak yang vaksinasi kedua dengan Pfizer. Kemudian kan naik lagi tuh dia kasusnya, di booster lagi sama dia gitu, turun lagi. Jadi memang kemungkinan ada memang ada efek proteksi di situ. Kemarin itu kalau nggak salah saya baca di mana ya, Moderna apa Pfizer. Jadi antara yang vaksinasinya 2 kali dengan yang sudah dapat 3 kali itu, orang yang divaksinasi 3 kali itu efektivitas vaksinnya tuh naik 95% dibandingkan yang tidak di booster ya, jadi cuma 2 kali. Jadi memang ada efek boosternya tersebut. Dan kalau kita lihat-lihat kan vaksin nggak aneh gitu, vaksinnya ada 3 kali kan. Kalau kita hepatitis B kan ada 0, 1, 6 ya, 3 kali juga. Sama juga tuh kalau nggak salah intervalnya setelah 6 bulan, pada bulan ke-6 ya, atau setelah 5 bulan kita booster lagi gitu untuk hepatitis B. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya sudah cukup jumlah vaksinnya, sudah banyak orang yang tervaksinasi, ya bagusnya kita booster lagi kita setelah 6 bulan. Cuma sekarang itu masalahnya adalah vaksinnya nggak cukup dan orang yang belum divaksin itu masih banyak ya. Kami di Riau aja belum sampai 60% kalau nggak salah yang sudah tervaksinasi dosis pertama loh. Jadi masih banyak yang belum tervaksinasi dosis pertama. Jadi lebih bagus diprioritaskan itu gitu, karena everybody is not safe until everybody is safe gitu. Jadi kalau kita booster ya 3 kali, 4, 5, 6, tapi ada orang yang tidak tervaksinasi gitu. Seperti tadi dibahasnya. Kalau dia tidak tervaksinasi kan berarti dia tidak ada antibody. Berarti selection pressure-nya itu kan rendah. Bisa aja dia menghasilkan
varian-varian baru yang ternyata nggak mempan sama antibodi kita yang sudah vaksinasi 7-10 kali gitu. Jadi mendingan kita vaksinasi ini semua orang-orang sehingga kemungkinan munculnya varian itu lebih rendah dan kita sama-sama aman. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rahmat Kemal untuk personal opinion-nya, tapi logik ya, dan memang artinya baik nakes maupun masyarakat umum ketika punya peluang untuk vaksin, ya kita coba sambut dengan baik begitu ya. Tapi saya rasa pun masyarakat sekarang yang dulunya menolak sudah mulai sadar dan mulai juga untuk ikut vaksinasi ya. Nah, ini ada case dari Bu Yoka Meldi, Raffi, mana nih? Kita lihat ya. Ingin bertanya, Pak, apakah ada efek samping jangka panjang pada seseorang yang sudah diberikan 2 vaksin berbeda? Artinya vaksin satunya A, vaksin 2-nya B gitu. Nah, ada nggak efek samping jangka panjangnya? Oke. COVID-nya aja belum 2 tahun. Jadi kita nggak bisa tahu efek jangka panjang yang lebih dari 1 tahun karena vaksin COVID-nya 2 tahun, vaksinnya baru 1 tahun, ya atau lebih rendah lah dari 2 tahun. Jadi kita nggak punya data memang Pak untuk efek jangka panjang. Jangka panjang kan efeknya 5, 10 itu kan kita aja belum sampai segitu pengalaman kita di COVID. Jadi memang belum tahu. Cuma yang sudah kita tahu adalah ada efek jangka panjang kalau orang kena COVID. Gitu. Ada istilahnya long COVID itu ya. Jadi kan kalau dia sembuh nih dari COVID nih, oke nantilah sembuh juga. Ada orang yang masih merasakan, ada yang merasakan rambutnya rontok gitu ya. Ada yang dia agak lola gitu ya. Kok setelah kena COVID tuh agak-agak lama nyambungnya gitu kan. Ada yang dia cepat lelah, ada yang dia naik tangga kok sekarang naik tangga biasa aja tuh kok ngos-ngosan gitu ya. Ada yang dia kadang-kadang suka sakit kepala, ada banyak gitu ya istilah long COVID-nya, penyakitnya itu. Itu kita sudah tahu gitu bahwa kalau kita tidak vaksinasi terus kita kena, ada efek itu yang kita sembuh pun negatif pun masih ada efeknya yang lebih panjang dibandingkan kena penyakitnya. Cuma memang kalau efek panjang vaksinasi, jangankan yang 2 vaksinasi berbeda, yang vaksinasinya pun sama, kita belum tahu, belum dapat belum dapat datanya. Cuman yang saya baca itu efek samping vaksin itu umumnya tuh jangka pendek gitu. Paling parah itu kan yang sampai dia shock anafilaktik itu kan di bawah 30 menit. Makanya kan kita observasi 30 menit. Terus ada efek kalau misalnya efeknya itu dia meriang 1-2 hari. Itu kan vaksin-vaksin yang lain pun anak-anak kita divaksinasi kan dia nanti agak demam itu 1-2 hari, nanti dia agak diare gitu misalnya kalau dia habis vaksin polio gitu misalnya. Tapi kan sebentar gitu hitungannya tuh nggak sampai 1 bulan gitu, nggak sampai 1 minggu gitu. Jadi memang yang saya baca itu efek vaksin itu lebih utamanya itu efek jangka pendek gitu. Nggak ada efek nggak banyak efek jangka panjangnya. Jadi kalau rasanya sudah aman-aman saja sekarang, ya insya Allah aman ke depannya. Cuma memang ya saya akui datanya kan masih kurang. Jadi sama-sama aja kita pantau. Cuma yang saya ingatkan sekali lagi itu, kita belum tahu efek samping jangka panjangnya COVID, efek jangka panjangnya vaksin, tapi kita sudah tahu efek jangka panjangnya COVID yang lebih berbahaya. Jadi pilih yang mana. Nah, mengenai vaksin yang berbeda, saya baca tuh kayaknya banyak data-data yang mengarahkan kalau vaksin yang berbeda itu efeknya lebih baik gitu. Jadi ada yang kalau di Thailand itu saya nggak ingat dia 1 atau 2 kali gitu saya lupa. Pokoknya ada orang yang divaksinasi Sinovac kan saya sama ya sama kita. Ada yang divaksinasi Sinovac
terus di booster dengan AstraZeneca. Itu lebih bagus dibandingkan dengan yang Sinovac. Gitu. Terus ada yang kemarin saya sempat lihat sekilas, ada yang dia vaksin pertama itu AstraZeneca, terus vaksin keduanya Pfizer, itu lebih bagus dibandingkan Pfizer. Cuma yang saya kurang tahu adalah jarak Pfizer dengan Pfizer itu kan lebih pendek dibandingkan AstraZeneca. Jadi apakah pengaruh waktu pemberiannya itu lebih ada pengaruh waktu pemberiannya, tidak hanya jenis vaksinnya saja, itu kita juga belum tahu. Tapi rata-rata memang bilang, oh kalau jenis vaksinnya berbeda itu induksi antibodinya lebih tinggi gitu. Jadi makanya kemarin kita dikasih Moderna, ya diharapannya dia lebih responsif gitu. Kayak oh ini apa nih gitu, sesuatu yang benar-benar baru gitu mungkin. Jadi responsnya lebih tinggi lagi. Itu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Kemal. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Yoka Meldi dari Kabupaten Tangge. Ya. Baik, terakhir Pak Kemal, kita di sesi tanya jawab ini dari Ibu Vika Silsilawati. Izin bertanya Pak, apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Vika. Kalau untuk pencegahan setahu saya enggak ya, karena antibiotik itu biasanya kita kasih sebagai terapi pengobatan. Jarang yang saya baca dikasih untuk profilaksis sebelum paparan ya. Kalau mencegah kan berarti kan sebelum kena. Biasanya kan kalau dia sudah kena baru dikasih antibiotik. Kalau antibiotik antibakteri kayak kemarin kita dikasih azithromycin gitu ya, itu kan sebenarnya antibakteri sebenarnya. Itu kurang datanya sebenarnya, kurang efektif. Tapi kemarin itu saya baca memang ada dari Merck ya kalau nggak salah. Sorry saya sebut merek. Saya lupa nama ininya, nama molekulnya. Itu antivirusnya bagus untuk menurunkan length of stay kalau nggak salah, jadi mempercepat kesembuhan kalau nggak salah. Jadi sudah ada studi-studi yang beberapa antibiotik antiviral ya yang sedang diuji, dan dari datanya sepertinya dia efektif untuk pengobatan COVID. Gitu. Tapi untuk yang sudah beredar di Indonesia, saya kurang tahu. Kayaknya masih baru deh. Yang kemarin Bapak Menko minta buka pabriknya di Indonesia gitu. Yang untuk obat yang itu. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Ibu Kaya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasi dan pertanyaannya ya, dan Pak Rahmat Kemal juga terima kasih banyak nih sudah memberikan wawasan kepada kita semua dan penguatan di sesi tanya jawab. Kita masuk ke sesi closing statement. Pak Rahmat, mungkin ada hal-hal yang tadi terlupa untuk disampaikan atau ada pesan mungkin untuk nakes kita, khususnya para farmasi kita nih dari Sabang sampai Merauke. Dipersilakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi closing statement saya sama seperti yang tadi, bahwa kita sedang lomba. Ya, kita sedang lomba dengan virusnya. Jangan sampai kita jumawa terus kita santai-santai lalu terbalap oleh virus. Karena varian apapun, kalau dia tidak bisa menyebar, dia tidak akan menyebabkan masalah. Ada delta, ada alfa, apa segala macam pun, kalau kita patuh pakai prokes gitu ya, kalau kita nggak enak badan, kita isolasi, kita karantina mandiri di rumah gitu ya, bukan oh ini kayaknya masuk angin aja deh, kita nggak periksa gitu, kita nggak swab, kita nggak karantina sehingga menyebar terus. Disitulah concern yang muncul, mutasi-mutasi baru, muncul varian-varian baru dan menyebar dia. Tapi kalau misalnya non-pharmaceutical intervention-nya bagus, pakai maskernya bagus, tangannya bagus, jaga jaraknya bagus, ya dia tidak sempat menyebar gitu. Jadi kita bisa menekan dari hulunya, jangan sampai dia menyebar gitu. Mungkin itu saja dari saya Pak Agung.
Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Kemal. Sebelum mengakhiri sesi ini, Bapak Ibu, kita ada sesi foto bersama dulu untuk dilaporkan ke organisasi profesi. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menyalakan video kameranya. Untuk beberapa saat kita akan coba screenshot. Halo? Silakan Bapak Ibu. Ya, diperkenalkan untuk menyalakan video kameranya. Nanti bisa di-download di grup WhatsApp atau nanti biasanya recording dan hasil kegiatan kita upload di YouTube CV 3D Organizer. Baik, sudah nyala beberapa. Terima kasih untuk yang sudah menyalakan. Saya akan hitung 1 sampai 3. Silakan Bapak Ibu tersenyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, terakhir boleh Bapak Ibu berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Alright. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kebersamaannya dari pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini terhitung kebaikan, ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari ilmu yang dipaparkan oleh Pak Rahmat dan bisa diaplikasikan tentu menjadi pribadi yang bermanfaat sebagai seorang nakes. Dan kepada Pak Rahmat, terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk memberikan ilmu terbaiknya. Sehat-sehat, kita berdoa ada banyak kesempatan untuk belajar bareng lagi dengan Pak Rahmat Kemal. Dan saya juga mohon maaf kepada seluruh peserta dan Pak Rahmat kalau ada hilaf salah. Ya, mari Bapak Ibu kita tutup dengan melakukan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you. Jangan lupa isi presensi Bapak Ibu dan nanti untuk sertifikat informasi dari panitia selambat-lambatnya H+7 akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak dari CV 3D Organizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Bapak Ibu. Kalian saya izin live ya. Baik, terima kasih kembali Pak.